Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, perhatikan, ini 3 ayat ini memunculkan banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan demikian, saya kurang paham bagian ayat dalam ayat ini. Pertama, apakah dosa bisa menyebabkan sakit? Kemudian yang kedua, apakah jika tidak didoakan bersama seseorang yang sakit tidak akan bisa disembuhkan? Bagaimana kalau kita sedang terbaring di rumah sendiri dan tidak ada yang mendoakan kita secara bersama? Apakah doa orang itu tidak begitu atau tidak bisa diterima dan berkenan di hadapan Tuhan? Maksudnya, kalau sakit tidak ada yang mendoakan, apakah bisa sembuh? Ya, kira-kira intinya begitulah ya. Ini pertanyaan 2 dan 3 itu hampir sama sebenarnya. Kemudian yang keempat, apakah minyak yang digunakan itu minyak urapankah? Dan apakah itu bisa kita gunakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Nah, ini pertanyaan baik, ya, pertanyaan baik yang perlu kita sama-sama simak dan perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Apakah dosa bisa menyebabkan sakit? Dosa bisa menyebabkan sakit tidak? Coba jawab dulu. Coba dosa bisa menyebabkan sakit tidak? Coba bisa lihat, jawab dulu. Dosa bisa menyebabkan sakit penyakit tidak? Oke, bisa. Ya, oke ya. Baik. Ya, secara sederhana tidak. Oke, ya sekarang nggak apa-apa. Kita lihat aja. Jawabannya jelas ada dosa-dosa tertentu yang membuat orang sakit. Misalnya orang-orang yang sengaja berbuat dosa percabulan, sembarangan ganti pasangan, atau para LGBT. Mereka bisa saja mengidap banyak sakit penyakit. Ya, ini cukup jelas. Jadi dosa-dosa tertentu bisa saja membuat orang sakit. AIDS, HIV, ya, penyakit kelamin lainnya itu bisa, ya, dan lain sebagainya. Oke? Hanya saja konteks firman Tuhan dari Yakobus ini tidak bisa dipahami mereka sakit oleh karena mereka berbuat dosa. Belum tentu demikian. Apa buktinya? Kalimat, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, jadi kata jika, hal ini membuktikan belum tentu ia melakukan dosa yang membuatnya sakit. Ya, jadi kata jika itu sudah cukup memberikan pemahaman bahwa belum tentu orang itu sakit oleh karena dosa mereka. Ya. Kemudian apakah jika tidak didoakan bersama seseorang yang sakit tidak bisa sembuh? Nah, ini juga pertanyaan lanjutannya. Kira-kira seseorang yang tidak didoakan apakah bisa sembuh gitu ya? Coba saya akan memberikan penjelasan sederhana demikian. Mendoakan orang sakit adalah panggilan sesama umat Tuhan. Saling mendoakan, saling menguatkan, itu merupakan panggilan sesama umat Tuhan. Sekalipun realita hidup manusia, ada yang didoakan sembuh, tetapi ada juga yang telah didoakan tidak sembuh. Sebaliknya, ada banyak orang-orang yang tidak didoakan juga sembuh secara jasmani. Benar gak? Banyak orang ateis, komunis yang tidak percaya Tuhan, mereka sakit, nggak usah doa, mereka juga sembuh, gitu loh. Nah, ini hal-hal yang harus kita juga ketahui. Ini realitanya loh. Kita harus berbicara realitanya. Oke? Nah, namun sebaliknya juga ada orang yang didoakan orang lain nggak sembuh, tapi sekalipun ada yang sembuh gitu. Jadi itu sepertinya tidak ada satu rumus gitu loh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak seperti begitu kenyataannya. Benar kan? Nah, sekarang coba perhatikan di sini juga ayat selanjutnya memberitahu kepada kita, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Perhatikan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Hal ini juga bukan berarti bahwa orang yang telah didoakan lalu tidak sembuh, itu berarti mereka tidak beriman. Nah, ini juga nggak boleh dipahami demikian.
Ya, orang yang sakit didoakan oleh karena iman disembuhkan, benar, memang bisa demikian. Tetapi juga tidak boleh dibalik bahwa orang yang sakit didoakan tidak sembuh berarti tidak beriman. Kita nggak bisa mengatakan demikian juga. Itu kasihan sekali. Misalnya orang-orang yang sakit kita doakan sungguh-sungguh, lalu dia tidak sembuh, lalu kita katakan karena kamu tidak beriman, maka kamu tidak sembuh. Itu sepertinya orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kita termasuk juga orang yang sadis. Ya, padahal orang sudah sakit, sudah menderita, dia pasti punya kerinduan untuk sembuh dong. Nah, jadi kita harus bagaimana memahami ya prinsip-prinsip ya. Panggilan umat Tuhan dalam gereja adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Bila ada yang lemah, kita saling menghibur dan menguatkan. Berkenaan sembuh atau tidaknya seseorang, kehendak Tuhan haruslah menjadi prioritas utama. Rasul Paulus yang penuh iman, yang bisa membangkitkan orang mati, dia juga mengalami sakit penyakit dan dia doakan 3 kali. Tuhan juga tidak menyembuhkan dia kok. Jadi kita nggak bisa katakan Rasul Paulus tidak beriman sehingga dia tidak disembuhkan. Tidak bisa begitu. Jadi kenapa? Karena di balik segala sesuatu yang menjadi prioritas kita, bukan doa kita berpuasa atau beriman, tetapi apakah kehendak Tuhan dinyatakan terjadi atau tidak. Dengan kata lain, besarnya iman kita harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kehendak Tuhan harus lebih besar daripada besarnya iman kita. Ya, jadi ini membuat kita tidak kecewa dan tidak juga mudah menghakimi orang lain. Ya, berkenaan dengan minyak urapan. Nah, sekarang perhatikan pemahaman dengan minyak. Sebenarnya doa melalui minyak bukan hanya ada di Yakobus, ya. Yakobus 5 ayat 14 di sana katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian Markus 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini bahwa mengoleskan minyak itu bukan hanya di Yakobus tapi juga di Markus juga ada. Oke, lalu bagaimana memberikan penjelasan di sini? Apakah di zaman sekarang ini kita harus pakai minyak urapan dalam doa kepada orang sakit? Kalau tidak, mereka tidak akan disembuhkan. Atau oleh karena kita mau taat pada firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita melakukan doa dengan mempergunakan minyak urapan. Nah, coba saya akan memberikan penjelasan dalam hal ini. Ini pertanyaan yang cukup baik untuk kita sama-sama perhatikan. Pemahaman minyak yang dimaksud bukanlah mengkultuskan minyak yang ada. Ya, kultus itu apa? Memberhalakan, mengilahkan minyak yang ada. Seakan-akan doa tanpa ada minyak urapan, maka doa menjadi tidak berkhasiat. Tetapi pemahaman minyak yang dimaksud menurut penafsiran yang ada adalah ini kebiasaan orang-orang Israel yang dipergunakan sebagai obat dalam menyembuhkan orang sakit. Misalnya, masuk angin, kasih minyak angin misalnya. Sama seperti zaman sekarang ini juga ketika kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati obat-obat yang diminum mereka yang sakit. Demikian juga minyak hanya sebagai sarana yang dipakai Tuhan sebagai obat untuk menyembuhkan. Bila saat ini minyak menjadi barang komersial diperjualbelikan, apalagi sampai dikultuskan, tentu ini bukan maksud daripada Tuhan. Ya, saya mendengar ada gereja tertentu yang menjual minyak urapan. Ya, nah, saya sih kurang setuju pemahaman demikian. Ya, pemahaman minyak, karena memang kebiasaan waktu itu, ya minyak itu sebagai obat. Ya, artinya dengan kata lain dengan doa. Dan juga ya pergunakan obat-obat yang ada. Ini bukan sesuatu yang tabu. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan anak rohaninya Timotius yang punya gangguan pencernaan. Lalu Rasul Paulus menasehati Timotius untuk apa? Supaya untuk memulihkan pencernaannya. Ada yang tahu? Apa yang Rasul Paulus beritahu kepada
Timotius yang juga bisa dibilang sebagai obat atau medis yang ditawarkan kepada Timotius yang punya masalah pencernaan. Apa? Ayo, coba chat di chatting. Ada yang tahu apa yang Rasul Paulus tawarkan kepada Timotius yang punya masalah pencernaan? Oke, coba. Iya, 1 Timotius 5 ayat 23. Coba baca 1 Timotius 5 ayat 23. Yang punya Alkitab coba buka 1 Timotius 5 ayat 23. Ya, ini Erhan Santini sudah memberikan jawaban, ya. Saya akan bacakan 1 Timotius 5 ayat 23. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Iya, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Perhatikan. Rasul Paulus tidak hanya menyuruh Timotius berdoa. Coba baca Alkitab baik-baik, tenangkan pikiranmu supaya tubuhmu yang lemah itu bisa kuat. Tidak, tapi juga memberikan saran secara medis. Jangan minum air saja, tambah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi kalau kita memahami demikian, sebenarnya Tuhan tidak mengharamkan medis, tidak mengharamkan obat-obat gitu loh. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami. Pemahaman minyak di sana bukan minyak urapan. Ya, kalau kita melihat perjanjian lama itu minyak urapan tidak boleh sembarangan dibuat, tidak boleh sembarangan dioleskan ke tubuh. Ya, itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan, ya. Nah, jadi ini penjelasan yang bisa saya sampaikan di dalam pertanyaan tentang hal ini.